Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru sekalian dalam Diklat Nasional Wawasan Kebangsaan sebagai pondasi implementasi moderasi beragama dalam kurikulum Merdeka Belajar. Yang terhormat, Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Haji Muhammad Nuruzzaman, yang kami hormati, Laksamana Muda TNI Suratno, SHMH MTR Opsla, selaku Pembina Yayasan Bina Bangsa Maju. Yang kami hormati, Irjen Polisi Dr. Haji Agung Makbul Dr. Andes SHMH, selaku Pembina Lembaga Bina Bangsa Maju. Yang kami hormati, pendiri Lembaga Bina Bangsa Maju, Irjen Polisi Joko Rudi Edianto, SH, SIK, MSI. Yang kami hormati, Mayor Jenderal TNI Agus Arif Padilla, SI, selaku narasumber. Kami hormati Dr. Sony Yesuar, SEMM, MPSI Psikolog, selaku narasumber, serta Bapak Ibu Guru sekalian yang berbahagia. Dan dalam rangka peningkatan jiwa dan rasa nasionalisme bagi para pendidik yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan, serta mampu berpikir secara komprehensif, holistik, dan integral dalam memecahkan permasalahan bangsa dengan bijak, sebagai pondasi implementasi moderasi beragama di saat menjelang pesta demokrasi yang mana rawan sekali terjadi perpecahan bangsa, maka dengan ini kami, Lembaga Bina Bangsa Maju, menyelenggarakan Diklat Nasional Wawasan Kebangsaan sebagai pondasi implementasi moderasi beragama dalam kurikulum Merdeka Belajar dari hari ini, Sabtu 11 Maret 2023, hingga hari Senin, pada Senin 13 Maret 2023. Sebagai bentuk rasa cinta nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, sekaligus untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita awali pembukaan Diklat Nasional Wawasan Kebangsaan dengan bersama-sama menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk dengan sikap sempurna.
Hadirin dipersilakan duduk dengan sikap biasa kembali. Lembaga Bina Bangsa Maju merupakan lembaga yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Sejak tahun 2006, Lembaga Bina Bangsa Maju telah mengadakan workshop, diklat, dan seminar di pulau-pulau di Indonesia, antara lain dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Bali, hingga Pulau Nusa Tenggara. Dan sudah bekerjasama dengan beberapa pemerintah pusat seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan lembaga instansi-instansi yang lainnya. Dengan dasar kegiatan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang pedoman peningkatan kesadaran bela negara di daerah, maka kami spesial menyelenggarakan kegiatan pada hari ini untuk Bapak Ibu guru semua. Maka dari itu marilah kita buka secara bersama-sama sebagai bentuk bahwa ini adalah acara dari, oleh, dan untuk kita semua. Mari kita buka bersama-sama acara Diklat Nasional Wawasan Kebangsaan yang akan diselenggarakan selama 3 hari ke depan ini dengan membaca bacaan basmalah, dan bagi yang beragama non-muslim kami persilakan menggunakan doa syukur masing-masing. Kita baca bersama-sama untuk membuka secara serentak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, secara resmi Diklat Bina Bangsa Wawasan Kebangsaan Lembaga Bina Bangsa Maju secara resmi dibuka. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya sudah mengikuti secara khidmat acara pembukaan dari Diklat Wawasan Kebangsaan pada siang hari ini. Mohon izin saya ingin bisa menyapa Bapak Ibu semua terlebih dahulu. Ini akan saya aktifkan ya untuk fitur mic-nya, silakan bisa digunakan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru sekalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sehat. Puji Tuhan ya, dalam keadaan baik. Terima kasih. Oke, saya dengar ini dari suara-suaranya tadi semuanya dalam keadaan baik ya. Semoga betul-betul semua yang hadir 283 ini dan terus bertambah betul-betul dalam keadaan yang baik. Dan bagi saudara-saudari kita yang mungkin dalam keadaan yang kurang baik, semoga kita doakan bisa segera lekas sehat kembali sehingga nanti bisa beraktivitas seperti biasanya dan bisa mengikuti diklat secara maksimal. Amin Allahumma amin. Baiklah, salam kenal. Nama saya Angga Ferry Setiawan. Bapak Ibu sekalian silakan bisa panggil saya Mas Angga atau Pak Angga, silakan disesuaikan saja. Saya yang nantinya akan mendampingi Bapak Ibu semua belajar bersama-sama selama 3 hari ke depan dengan para tokoh nasional yang sudah kami spesial hadirkan ya. Selama 3 hari nanti akan secara bergantian para tokoh-tokoh tersebut berbagi inspirasi dan berbagi wawasan pengalaman beliau yang sudah sangat luar biasa. Nah, sebelum saya persilakan narasumber kita, saya ingin ngajak Bapak Ibu semua untuk kita bersama-sama meneriakan slogan acara kita. Jadi slogannya seperti ini Bapak Ibu guru sekalian. Jika nanti dari kami, dari saya atau nanti dari narasumber berkata siapa saya, kita bersama-sama menyebutkan Pancasila. Sebagai bentuk bahwa kita sebagai guru siap untuk menjadi bagian dari insan Pancasila dan siap juga untuk membentuk para pelajar Pancasila dalam rangka untuk bisa memajukan bangsa Indonesia dalam koridor dasar Pancasila. Kemudian jika nanti dari kami berkata siapa kita, Bapak Ibu guru sekalian silakan bisa menjawab dengan sebutan Indonesia. Jadi siapa saya Pancasila, siapa kita Indonesia. Kemudian jika dari kami berkata Indonesia, silakan dari Bapak Ibu sekalian bisa langsung menjawab dengan teriakan jaya. Sambil tangannya ditunjukkan ke kamera seperti ini Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjadi sebuah motivasi ya, semangat juang dari kita semua. Oke, kita cek dulu semangatnya ya.
siapa saya Pancasila, siapa kita Indonesia dan Indonesia Jaya. Untuk mic-nya sudah bisa dibuka. Saya akan cek semangatnya dari sini. Kita mulai. Siapa saya? Pancasila. Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Jaya. Lagi Indonesia. Jaya. Sekali lagi biar lebih mantap Indonesia. Jaya. Oke, terima kasih. Luar biasa ya Bapak Ibu semua. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Kita beri tepuk tangan ya, reaction applause untuk kita semua. Thank you, terima kasih matur nuwun Bapak Ibu yang sudah ikut beraktivitas tadi ya, meneriakan slogan kita. Nah, selanjutnya saya akan bacakan profil dari narasumber kita pada hari ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, kami sudah hadirkan seorang yang sudah sangat berpengalaman ya di bidang ini, wawasan kebangsaan. Nanti Bapak Ibu bisa langsung diskusi dengan beliau. Dan tentu saja beliau juga sudah bergabung bersama kita di dalam room Zoom ini. Nanti akan saya perkenalkan juga secara langsung. Bapak adalah seorang yang sudah sangat berpengalaman di bidang wawasan kebangsaan. Alamat Bapak saat ini di Jalan Dahlia 2, nomor 6, Kota Jakarta Utara. Ya, untuk beberapa posisi yang pernah beliau jabat, antara lain beliau sebagai tenaga ahli wawasan kebangsaan, kemudian sebagai pendiri dan ketua pembina Yayasan Kebangsaan, antara lain Yayasan Lembaga Bina Bangsa Maju, Lembaga Generasi Penerus Indonesia. Kemudian beliau juga direktur utama dari perusahaan bernama PT PAB, sekaligus komisaris dari perusahaan PT CAM. Kemudian beliau juga sudah mengenyam pendidikan di bidang militer, antara lain beliau pernah mengenyam pendidikan di pendidikan Agapri Laut, kemudian Sesko TNI Angkatan Laut, dan Sesko TNI, serta di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Serta sudah menempuh pendidikan secara umum juga di S1 dan S2 bidang hukum. Jabatan yang pernah diemban oleh beliau, Armada RI Kawasan Timur, kemudian Armada RI Kawasan Barat. Beliau juga pernah di Mabes TNI Angkatan Laut, kemudian di Markas Besar TNI, lalu di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Dan tidak hanya di dalam negeri, Bapak juga sudah sampai bertugas ke beberapa negara di luar Indonesia. Antara lain Bapak pernah ditugaskan ya ke negara Jerman, Swedia, Ceko, negara Bulgaria, negara Cina, dan negara-negara lainnya. Nanti beliau akan langsung menyapa Bapak Ibu semua. Marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita, Bapak Laksamana Muda TNI Suratno SH.MH. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan untuk Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia khususnya, pada kesempatan ini, siang ini yang seharusnya Bapak Ibu melaksanakan kegiatan santai atau hari libur, tetapi Bapak Ibu saat ini duduk di depan laptop ataupun menghadap HP sambil santai, tetapi sambil kita sharing tentang pentingnya moderasi beragama dan memahami tentang wawasan kebangsaan pada khususnya, sehingga moderasi beragama di Indonesia ini akan segera terwujud dengan baik. Bukannya tambah merosot, tetapi tambah hari semakin baik. Itu harapan. Itu adalah tanggung jawab kita semuanya, Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu guru yang menyandang sebagai tenaga pendidik. Itu menjadi sangat-sangat penting
untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa ini. Sehingga mungkin nanti suatu saat akan ada program-program khusus dari Kementerian Agama tentang ataupun dari pemerintah ya tentang moderasi beragama. Nah, di sini pada dasarnya moderasi beragama itu bagaimana sih menjaga hidup rukun, saling menghargai, kemudian bertoleransi, tidak memberikan hal-hal yang bersifat kekerasan dalam kehidupan beragama ataupun bermasyarakat dan berbangsa, baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara verbal. Ini yang harus disadari kita sebagai bangsa Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, sebetulnya materi yang ingin kami sampaikan ini Bapak Ibu sudah paham. Nah, kita akan sharing sama-sama. Sebelumnya saya menyapa siapa kita. Coba mic-nya buka dulu, Mas Angga. Siapa kita? Pancasila. Pancasila. Ya. Coba kalau suaranya lebih keras lagi, siapa kita? Pancasila. Baik, apa kabar apa kabar Bapak Ibu guru? Alhamdulillah. Baik, ya. Luar biasa. Siang ini luar biasa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar. ya, Allahu Akbar. Lengkap. bagus. Jadi mudah-mudahan siang ini apa ada daerahnya yang hujan Bapak Ibu semuanya? Mendung ya. Hujan, Pak. Yang paling jauh ini dari mana Bapak Ibu semuanya? Dari Madura, Pak. Dari Madura Pekalongan. panas. Oh, Madura. Kendal. Kendal, Pak. Jombang. Jombang. Bogor. Pekalongan. Subang. Dan lagi hadir. Dari Papua ada enggak? Dari Papua ada? Singorojo Kendal, Pak. Paling jauh Madura, Pak. Paling Patean ujung. Kendal. Sama Singorojonya ini. Khairon. Pekalongan Pak, Jawa Tengah. Kalongan. Saya Matikan itu Pak. paling jauh. Milik Bapak itu anunya mic-nya mati, Pak. Bapak mati. Hostnya tadi. Kurang keras, Pak. Oke, Baik, saya semangat. ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik Bapak Ibu sekalian, pada siang ini, kemudian sampai besok dan lusa, Bapak Ibu akan melaksanakan diklat wawasan kebangsaan dalam rangka moderasi. Mati lagi. Host, tolong host mungkin dari hostnya ini yang masih belum dibuka. Sudah Pak, sudah. Sudah, ya. Jadi saya nggak usah mengulangi lagi. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kalau saya ini aslinya memang dari Jawa Tengah dan di Pekalongan ya. Saya lahir di Pekalongan. Kemudian Pekalongan. Mati lagi, Pak. Mati lagi. Nggak ada Oke. suaranya, Pak. Sekarang sudah ya. Sudah Sudah, Pak. Pak. Nah, mungkin yang lain bisa dimatikan dulu si Pak apa namanya Oke, siapa? Pak hostnya langsung ya. Baik Bapak Ibu sekalian, siang ini kami akan menyampaikan tentang wawasan kebangsaan dan sedikit tentang geopolitik. Nah, ini yang mungkin selama ini belum, khususnya geopolitik yang belum dipahami atau dimengerti dengan baik oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, ini semua adalah penting Bapak Ibu.
penting untuk kita pahami, apalagi sebagai guru, sehingga bisa menyampaikan, meneruskan kepada anak didiknya. Seperti contoh umpamanya kehidupan atau kisruhnya politik yang terjadi di Palestina, kemudian di Ukraina, kemudian di Irak yang lalu, kemudian di Yemen, dan lain sebagainya. Itu tidak lain adalah pengaruh dari geopolitik. Bukan semata-mata ataupun tiba-tiba datang dari masyarakatnya itu sendiri. Tetapi itu semua ada yang namanya jangan mau diadu domba. Katakanlah seperti itu Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini ada. Indonesia merdeka, kemudian bendera merah putih itu berkibar Bapak Ibu semuanya. Bukan dengan sendirinya tiba-tiba bendera merah putih itu berkibar Bapak Ibu. Tetapi merah putih itu berkibar karena perjuangan, karena pengorbanan, baik itu harta, jiwa dan raganya. Itu para pendahulu kita berani menyobek bendera Belanda yang birunya disobek itu dengan tantangannya nyawa. Dan pengorbanan bangsa Indonesia, nenek moyang kita itu telah mengorbankan jiwa dan raga, bahkan hartanya, yang sehingga merah putih ada sekarang ini bisa berkibar dan Bapak Ibu bisa menghirup kebebasan. Ingat Bapak Ibu, itu semuanya tidak dengan sendirinya, tetapi itu pengorbanan termasuk darah yang bercecar di mana-mana Bapak Ibu semuanya. Di sini kita sebagai generasi penerus bangsa ini, apakah kita akan diam saja? Kita tinggal mengisi kemerdekaan ini, tetapi kita dari hari ke hari semakin kecenderungannya kita gontok-gontokan terus. Itu semua adalah pengaruh politik dan geopolitik dunia Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti kita akan jelaskan, kita akan sharing bagaimana kok bisa Pak kalah seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan paparkan ya, mohon nanti disimak sama-sama ya. Kemudian ada hal-hal yang kurang jelas nanti bisa melalui chat dan nanti akan diatur waktunya oleh host. Itu nyala itu. Nyala itu. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah sudah melihat tulisan ini Bapak Ibu, slide pertama ini? Sudah, Pak. Ya Pak, jelas Pak. Baik, tadi saya jelaskan singkat ya, wawasan kebangsaan itu yang pada dasarnya penguatan pemahaman dan implementasi wawasan kebangsaan itu ya moderasi beragama. Ini bisa dibuka. Iya, itu lagi. Lihat tuh lagi. Ini sebagai fondasi moderasi beragama bagi para guru Indonesia. Fisik. Mungkin Mas Angga, host itu bisa yang lain saya dimatikan dulu. Ya, di-unmute biar di-unmute semua itu. Ya, yang lainnya Mas Angga di mute. Halo Mas Angga. Sudah ya? Parung Bogor.